Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membayar fidyah. Namun sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang fidyah itu ditujukan kepada siapa. Walaupun pertemuan kemarin kita sudah membahasnya, namun tidak ada salahnya untuk kita review kembali. Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, seperti yang berlanjut usia. Orang-orang yang sudah sepuh, maka berlaku pembayaran fidyah. Dengan catatan, sudah sangat sepuh dan untuk tahun depannya pun juga kemungkinan akan tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah wanita hamil atau menyusui yang berat menunaikan qadha puasa karena banyaknya hutang puasa. Sebab keseringan hamil atau keseringan menyusui itu juga dibolehkan untuk membayar fidyah. Catatan yang harus diperhatikan adalah wanita hamil menyusui yang masih mampu membayar qadha puasa karena jumlah utang puasa tidak terlalu banyak dan rencana hamil berikutnya masih lama, maka sebaiknya memilih qadha puasa, bukan memilih untuk fidyah. Itu catatan pentingnya. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah ketentuan fidyah itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Perintahnya adalah yang tidak mampu berpuasa secara permanen hendaknya memberi makan pada orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah makanan fidyah adalah yang dianggap secara urf, secara anggapan masyarakat, adat kebiasaan masyarakat sebagai bentuk makanan. Maksudnya kalau kita sebut makanan kan ada nasinya, ada lauk pauknya, minimal ada nasi, ada tempe, ada misalnya lele, pokoknya ada nasi, ada lauk pauk dan orang sepakat mengatakan itu makanan. Ya, maka kalau di tempat kita yang dikatakan sebagai makanan itu kan nasi, ada lauk pauknya. Kalau kita cuma ngasih mie saja berarti tidak sah fidyahnya. Ya karena kalau kita makan mie kan belum makan, gitu. Harus ada nasinya. Berarti makanan ringan pun juga tidak dianggap sebagai fidyah. Roti-rotian kalau di tempat kita, ya roti sisir itu tidak termasuk adat istiadat kita nggak mengatakan itu sebuah makanan yang bisa kita makan besar gitu ya. Kemudian yang keempat, sekali memberi makan sudah cukup disebut fidyah. Ya, tidak mesti dengan 3 kali makan. Patokannya bukan pada kita yang makan 3 kali sehari, ya. Itu penting sekali untuk kita perhatikan. Yang kelima adalah fidyah yang paling mudah adalah dengan makanan siap saji. Ya, dibuat dalam satu bungkus makanan, dilengkapi lauk pauknya. Ya, kalau memiliki 30 hari hutang puasa, siapkan 30 bungkus makanan. Selesai. Atau kita mau pesankan misalnya ayam atau nasi padang dibungkus dengan lauk pauk yang cukup, itu boleh dikatakan sebagai fidyah. Itu gampangannya seperti itu. Yang keenam, fidyah juga bisa berupa bahan mentah yaitu beras. Para ulama berselisih pendapat tentang takaran dan konversinya. Kalau kita lihat Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi, kalau di tempat kita kan MUI, kalau di sana Lajnah Daimah, ya, mereka berpendapat bahwa fidyah itu setengah sok. Misal 1 sok seukuran zakat fitrah sama dengan 2,5 ya, 2,5 kg beras. Berarti ukuran fidyah adalah 1,25 kg per harinya. Tinggal dikalikan berapa kali utang puasanya. Kalau utang puasanya sebanyak misalnya 30 hari, maka tinggal dikali 1,25 kg. Kemudian catatan berikutnya yang harus difahami adalah yang ketujuh ya, fidyah diberikan pada fakir miskin dalam bentuk makanan.
Jadi fidyah itu tidak boleh diberikan kepada orang yang berkecukupan. Sehingga ketika kita mau memberikan fidyah itu harus benar-benar dipastikan bahwa penerima makanan itu adalah orang miskin, orang fakir. Ya, harus diperhatikan betul. Maka sangat berhati-hati ketika memberikan makanan berupa fidyah itu, atau fidyah berupa makanan itu kalau dibuka ya, untuk membukakan orang di masjid misalnya, itu harus diperhatikan. Mending kehati-hatian kita, mending lihat aja tetangga kita, orang-orang sekeliling kita, sekitar kita yang memang hidup dalam kecukupan atau hidup dalam kekurangan ya, hidup dalam di bawah kemiskinan, maka itu yang lebih utama untuk langsung kita berikan. Jangan kemudian kita cuma membagikan di masjid untuk buka puasa. Itu berhati-hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu makanan itu nanti dimakan oleh siapa. Bisa jadi orang-orang yang mampu ikut makan di situ. Maka harus berhati-hati dalam hal ini. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.